Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Febrian Stambuk F551181194 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana cara kerja dari aplikasi saya, yaitu aplikasi penjualan sepatu. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sangatlah cepat. Kebutuhan teknologi informasi tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan masyarakat sekarang, terutama untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan, tak terkecuali Indonesia. Untuk saat ini, perkembangan teknologi informasi di Indonesia sedang dalam perkembangan untuk menjadi masyarakat yang berorientasi dalam digital. Perkembangan teknologi sangat dibutuhkan karena dapat mempermudah dan mempercepat aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat memanfaatkan teknologi informasi di segala bidang. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan sebuah aplikasi atau software. Kebutuhan sebuah aplikasi sebagai penunjang kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang ingin praktis dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Oleh karena itu, dibuatlah salah satu aplikasi yang dapat mempercepat dan mempermudah suatu pekerjaan. Dalam hal ini adalah proses tentang jual beli barang. Aplikasi tersebut adalah aplikasi penjualan. Aplikasi ini merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk pembelian sepatu. Dengan adanya aplikasi ini, seorang user dapat dengan mudah membeli sepatu ataupun menjual sepatu. Kemudian prinsip kerja dari aplikasi ini. Dari awal pengguna harus login terlebih dahulu jika sudah memiliki akun atau hak akses. Jika belum, maka harus mendaftar terlebih dahulu. Setelah itu, menu utama akan terdapat beberapa pilihan, antara lain daftar sepatu, data pembelian, data user, kemudian keluar dari aplikasi. Menu utama dan admin akan diarahkan pada form. Tapi di sini saya tidak menggunakan admin, saya hanya menggunakan user atau pembeli. Prinsip kerja dari aplikasi ini yaitu user melakukan penginputan data pembelian sepatu dengan mengklik menu daftar sepatu pada form menu utama. Penginputan sepatu bertujuan untuk melakukan pembelian barang. Untuk form menu utama ini hanya dapat diakses oleh user untuk melakukan pendaftaran, pengecekan informasi, dan pembayaran. User requirements. User requirements yang diinginkan ialah admin bertindak sebagai panitia yang dapat melakukan pendaftaran, pengecekan, dan pembayaran. Sedangkan manajer hanya dapat masuk dan memeriksa laporan yang terdapat pada aplikasi penjualan tersebut. Sistem requirements. Pada sistem requirements, tujuan utama yang harus dicapai adalah bagaimana kita dapat mengkomunikasikan atau menghubungkan tiap komponen fungsi sistem ke dalam sistem agar terintegrasi secara baik, sehingga sistem yang ada akan saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya. Di mana bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi ini adalah bahasa pemrograman Pascal dengan software Delphi versi 2010 dan basis data menggunakan MySQL PHP MyAdmin. Functional requirements. Functional requirements dari aplikasi ini dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Sistem digunakan oleh user dalam kurung pembeli. Login terlebih dahulu menggunakan username dan password yang telah tersimpan di database. Sistem dapat menampilkan form menu untuk pembeli agar dapat memilih pilihan yang akan dilakukan atau dibuka. C. Sistem dapat menampilkan form untuk melakukan registrasi akun atau pembuatan akun. Terakhir, sistem dapat menampilkan form data akun atau pengecekan data yang dilakukan oleh user. Kemudian pada flowchartnya yaitu flowchart login. Pertama-tama mulai, lalu input username dan password. Kemudian sistem akan memproses. Jika password dan username salah, maka akan muncul sebuah pesan yaitu username dan password Anda salah. Dan jika user memasukkan sebuah teks atau username yang belum terdaftar pada database, maka sistem akan memunculkan sebuah pesan bahwa username tersebut belum terdaftar atau belum terregistrasi. Dan jika benar, maka sistem akan memproses dan menampilkan form menu utama. Dan untuk para buat akun, sistem akan memproses
lalu kemudian selesai. Lalu dilanjutkan pada menu register. Kemudian pertama-tama kita mulai, lalu user menginput username dan password dan email. Dan jika user tidak melakukan pengisian pada ketiga submenu tersebut, yaitu username, email, dan password, maka sistem akan memunculkan pesan username dan password tidak boleh kosong. Kemudian setelah diisi semua, lalu kemudian sistem akan memprosesnya, lalu sistem akan memunculkan sebuah pesan lagi bahwa apakah kita yakin ingin menyimpan data-data tersebut atau tidak. Dan ketika kita pilih yes, maka tersimpan pada database, dan jika memilih no, maka data-data yang kita isikan tidak akan tersimpan pada database. Kemudian selesai. Kemudian input sepatu, mulai atau mengklik, kemudian kita input button beli, lalu diproses oleh sistem. Kemudian input button beli lagi, proses, lalu user akan memasukkan data input nama, alamat, nama barang, harga barang, dan stok barang. Kemudian akan tersimpan pada database, lalu diproses dan selesai. Kemudian pada desain database-nya. Di sini untuk desain database login dan register, perbedaannya hanya pada email. Jika pada register terdapat username, password, dan email, maka pada login hanya dibutuhkan username dan password saja. Dan primary key-nya tetap sama, yaitu pada tabel username. Dan pada desain database input sepatu, di sini menggunakan 5 tabel, yaitu nama, alamat, nama barang, harga barang, dan stok. Di mana yaitu primary key-nya adalah nama. Kemudian saya akan menjabarkan proses aplikasi yang saya buat serta kegunaan komponen-komponen apa saja yang saya gunakan dalam pembuatan aplikasi tersebut. Pertama saya buka Delphi-nya dulu. Ini adalah form menu login. Di mana form menu login ini saya menggunakan untuk desainnya yaitu sebuah gambar yang saya ambil dari internet dan menggunakan komponen image untuk memasukkan desain ini, gambar ini. Lalu saya menggunakan panel untuk memasukkan label username dan password, dan edit 2 buah serta checkbox 1 buah untuk menampilkan password dan menyembunyikan password. Kemudian saya menggunakan juga yaitu bit button, dan untuk buat akun saya menggunakan juga label. Jadi di sini ada 3 label, yaitu username, password, dan buat akun. Dan saya menggunakan juga image untuk memasukkan sebuah gambar untuk mendesain logo, username, dan password seperti di sini. Dan untuk mengkoneksikan kepada database yang saya buat pada MySQL, di sini saya menggunakan sebuah komponen yang sudah ada pada Delphi yang memang khusus untuk menghubungkan sebuah tabel database yang kita buat, yaitu komponen Zeus. Sebenarnya ada beberapa komponen, namun saya di sini memilih komponen Zeus. Salah satunya komponen-komponen yang dapat menghubungkan suatu database ada Ado Connection, apalagi Zeus Connection, Ado Table, banyak. Tapi yang saya gunakan di sini adalah komponen Zeus, yaitu 1 Z Connection, 1 Z Table, dan 1 Data Source. Hapus. Sekarang saya akan coba jalankan
Beginilah ketika saya menjalankan aplikasi untuk form menu loginnya ini, begini tampilan loginnya. Jika saya menekan login dan belum menginputkan sebuah username atau password, maka sistem akan menampilkan sebuah pesan, harap masukkan username dan password Anda. Jika saya memasukkan misalnya username yang belum terdaftar pada database, misalnya ini, kemudian saya login, maka sistem akan menampilkan sebuah warning atau peringatan bahwa username yang saya masukkan, username yang Anda masukkan salah, dalam kurung tidak terdaftar. Kemudian kita oke, lalu muncul lagi sebuah informasi, silahkan registrasi terlebih dahulu. Kemudian kita masuk pada form register. Pada form register ini terdapat beberapa submenu, yaitu username, password, dan email. Jika saya menekan buat lalu belum menginputkan data pada ketiga pilihan ini, maka sistem akan memunculkan sebuah pesan, username, password, dan email tidak boleh kosong. Saya coba memasukkan sebuah data baru, misalnya ini. Lalu saya tekan buat. Sistem akan memunculkan sebuah pesan, yakin ingin menyimpan data. Jika kita mengklik no, maka otomatis data yang kita masukkan tadi akan terhapus, dan data yang telah kita masukkan tadi tidak akan tersimpan pada tabel database yang ada pada MySQL. Bisa kita lihat di sini. Setelah saya mengklik huruf HH tadi, sebelumnya ketika saya melakukan riset yang untuk memasukkan sebuah data itu, walaupun kita mengklik no, datanya akan tetap tersimpan. Tapi di sini ketika saya mengklik buat akun dan memasukkan data baru, kemudian buat lalu tekan no, itu tidak akan tersimpan lagi. Kemudian saya akan buat data yang baru untuk login ke form menu utamanya. Misalnya, lalu tekan buat. Setelah kita memasukkan data yang baru dan tepat, maka sistem akan menampilkan bahwa data kita telah tersimpan. Lalu kita oke dan memasukkan data yang kita masukkan tadi pada form register dan login. Otomatis form menu utama akan terbuka. Di sini ketika saya menekan keluar, maka datanya akan keluar, aplikasinya akan keluar. Jadi kekurangan pada aplikasi yang saya buat ini adalah dia harus login secara terus menerus. Kemudian ini untuk melihat pada form menu ini terdapat beberapa submenu, yaitu ada daftar sepatu, data user, dan data pembelian. Namun di sini saya belum membuat data pembeliannya. Saya hanya fokus pada sistem interface-nya saja dan data penginputan sepatunya ini. Jika kita menekan data user,
maka data yang kita masukkan tadi akan kita bisa lihat di sini. Ini adalah data yang telah kita masukkan tadi pada form register. Dan jika kita ingin menambahkan sebuah akun lagi, misalnya tekan mengklik tambah ini lalu membuat akun. Nah, lalu klik simpan, otomatis datanya akan tersimpan. Jika kita ingin mengklik hapus, maka datanya akan terhapus. Ini adalah ketika saya menekan button ubah, maka secara otomatis data yang kita masukkan tadi akan terubah. Ini berfungsi untuk jika kita ingin merubah sebuah username atau email, password yang kita masukkan, kita bisa dapat merubahnya pada form data user ini. Kemudian pada form daftar sepatu, di sini bisa kita lihat ada beberapa merek sepatu dengan merek yang berbeda-beda dan harga yang berbeda-beda pula. Di sini saya belum memasukkan input belinya karena DLP saya sempat terjadi error dan saya tidak mengetahui apa error pada aplikasi yang saya buat ini. Bentuk errornya itu aplikasinya ini tidak mau menginput harga dari yang saya cantumkan pada database serta stoknya. Itu saja kekurangan dari aplikasi yang saya buat ini, dan belum mempunyai untuk form login adminnya dan manajer. Saya masih melengkapi untuk pembuatan aplikasi ini. Mungkin itu saja review dari aplikasi saya. Jika ada kekurangan dan salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.